Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan semuanya ya untuk bisa ikut pada Zoom sesi pertama malam ini. Dan yang kedua, di sini memang ada beberapa yang japri ke saya tidak bisa ikut karena ada waktu yang bentrok gitu ya. Kemudian memang nanti juga ini Zoom ini akan kita share juga recordnya. Tapi memang kalau yang record kan kita nggak bisa tanya jawab gitu ya. Nah kalau kita bisa ikut Zoom ini ya kita bisa bisa tanya jawab nanti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan juga diberikan kelancaran. Ini kita baru sesi pertama, nanti sampai sesi kedua, ketiga, keempat, lalu kita diskusi di grup, kita sharing-sharing di grup, sampai nanti mudah-mudahan, qadarullah, mudah-mudahan ya, atas izin Allah, kita bisa juga ketemu di offline, dan kita juga bisa ngetrik bareng semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Di malam ini sudah ada berapa belas ya? Memang sebetulnya kita nggak banyak ya. Jadi kurang lebih di grup itu ada 25 orang. Dan di situ ada admin 2-3 orang. Sisanya memang belasan. Tapi nggak masalah. Karena kenapa? Karena memang ini jadi hal yang isu kita di industri pariwisata selama ini. Yang memang eh, saya menjalani juga sejak 10 tahun yang lalu ya. 2014 akhir ya. Ini persoalannya memang kita mengalami apa ya kekurangan lah sebetulnya ya. Jadi tour leader ini adalah suatu aktivitas yang sebetulnya menarik dan menyenangkan, tapi juga tabu bagi kebanyakan orang. Karena memang eh, kebanyakan tour leader itu sifatnya freelance. Jarang sekali yang memang pekerjaan yang menetap gitu ya. Tapi kalau lagi memang musim tour, apalagi kalau kita punya open trip yang rutin, kayak open trip 3 negara yang konsorsium nasional, kita setiap hari Rabu itu jalan. Jadi setiap hari Rabu jalan, 7 hari, yaitu yang menjadi TL itu jalan terus gitu ya. Nah, harusnya ya mulai sesi pertama ini kita akan mulai dengan sharing dari Mas Julius. Mas Julius itu teman saya lama ya, bahkan kenal dari 2009. Beliau yang saya ajak pertama kali jadi tour leader, itu dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan sampai akhirnya jalan, bahkan jalannya juga nggak bareng sama saya gitu ya. Malah beberapa kali justru Mas Julius jalannya sebagai tour leader di travel orang gitu, travel pesaing juga malah gitu. Tapi nggak masalah yang namanya ya kerjaan yang penting kan menghasilkan buat Juliusnya gitu ya. Nah itu kita ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi infonya dia masih di jalan. Tapi nanti katanya kalau bisa nyusul dia gabung atau kalau enggak nanti di sesi kedua kita kita sharing sama Mas Julius ya. Nah kita langsung masuk aja teman-teman di sini.
sebelum kita mulai lebih jauh, saya ada baiknya untuk memperkenalkan diri dulu. Ini kalau eh, di Zoom mungkin karena efek cahaya, efek kamera, ya ini aslinya juga. Tapi saya nggak beda jauh lah ya sama ini siapa sih Andi Lau ya. Ini Andi Lau nih. Andi Lau waktu di Hong Kong ya, ini di Madame Tussauds di Hong Kong. Dan ini waktu terakhir kita ngetrip bawa 6 bis dari Bekasi, SMP, salah satu SMP di Bekasi ya. Nah ini saya nih yang kecil nih kelihatan nih ya, bawa mikrofon. Jadi nama saya Fauzi Ganim, kalau di akun Instagram @Fauzi Ganim. Jadi memang di brosur-brosur tuh nggak ada foto saya, nggak ada nama saya. Makanya memang ada beberapa yang nanya, IG-nya apa sih Mas? IG-nya apa? Terus karena kan nggak ada yang kenal ini mau mau belajar kelas apa namanya kelas tour leader, kita mau belajar sama siapa kan gitu ya. Bener juga sih sebetulnya. Em, tapi sebetulnya saya main di travel itu yaitu sejak 10 tahun yang lalu, teman-teman. Diawali nanti ada slide berikutnya. Saya saat ini travel yang saat ini saya eh, jalani adalah Refli Trip Travel. Jadi PT Refli Jelajah Dunia. Kita main lokal, main open trip internasional juga. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu ada yang pernah ingat di 2015, 16, 17 ada yang open trip backpackeran ke Singapura cuma bayar 1.850, 1.9. Nah, itu saya yang main. Jadi kalau sampai sekarang di Instagram itu ada ke Singapura cuma 1,9, bahkan dua negara saya dulu pernah jual 2,75, 2,9. Nah, itu saya mainnya tuh dulu. Setiap minggu tuh jalan, Julius, Sultoni, kadang saya itu nggak berhenti-berhenti tuh. Nah, kita dihentikan oleh satu pandemi, kemudian yang kedua maraknya open trip 3 negara. Jadi 3 negara orang kan ngapain ke cuma 2 negara 3 jutaan. Ini 3 negara dulu awal-awal dijual cuma 3.750.000. Bedanya cuma 750 itu bisa langsung ke 3 negara. Nah sekarang ya udah ada pandemi kita ya teman-teman yang udah main travel saya yang lihat juga ini sudah banyak nih yang udah main gitu ya. Ini pastilah pandemi kemarin kita sama-sama ada goncangan gitu ya. Bukan goncangan lagi istilahnya. Itu tsunami lah. Kita stop dulu. Nah, lalu saya mendirikan yang namanya komunitas mentoring travel. Kalau di grup mentoring travelnya itu udah ratusan orang ya, ratusan di situ teman-teman tuh banyak juga tuh. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Lombok. Nah, teman-teman yang udah masuk grup itu nanti bisa tuker-tukeran ini tuh, tuker-tukeran apa paket, tuker-tukeran jasa gitu ya. Mungkin ada yang main bis, ada yang main transport, ada yang main penginapan, restoran, itu bisa sharing nanti. Kita setiap minggu mudah-mudahan nanti akan dibikin rutin lagi sharing di situ ya. Dan juga saya certified BNSP di tour konsultan. Jadi belum lama kalau untuk tour konsultan itu saya join di Astindo ya, Asosiasi Travel Indonesia, lalu tour leader BNSP certified. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan 4 sesi ke depan itu memang betul-betul sesuai dengan standar nasional ya, teman-teman ya. Nah, jadi harapannya sebetulnya mentoring travel ini menjadi platform edukasi untuk bisnis tour and travel. Mudah-mudahan sih nomor 1 gitu ya. Sebetulnya Astindo juga punya. Astindo itu punya lembaga apa namanya lembaga sertifikasinya, LSP ada gitu ya. Teman-teman yang nanya, Mas, ini kita pelatihan tour leader dapat certified BNSP enggak gitu. Nah, sebetulnya
Bisa aja ya, bisa aja. Kemarin juga saya ngikutnya di LSP, ada, itu milik Astindo. Nah, cuma kalau sertifikat BNSP kan harganya lumayan, harganya 2-3 juta. Nah, kecuali lagi ada program kerjasama, misalkan asosiasi apa, misalkan Astindo asosiasi kerjasama dengan eh, Kemenparekraf, itu bisa harganya gratis, malah bisa. Malah kemarin kita cuma bayar 100 berapa? 150.000 gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang ada di grup udah ikut pelatihannya ya, nanti tinggal sertifikat BNSP aja. Nanti kalau ada infonya lagi, kita share di grup. Teman-teman bisa ikut. Cuma persoalannya kadang ada di Bandung, kadang ada di Lombok, kadang ada di Bali. Itu ngikutin Astindo mana gitu ya, yang apa, yang mengadakan. Karena nggak cuma di setiap tahunnya itu di satu wilayah, itu dia pindah-pindah ya. Nah, apa sih yang ingin kita garap ke depan? Itu edukasi bisnis travel agent, lalu edukasi tour leader, lalu edukasi digital marketing for travel, teman-teman. Ini penting banget ya. Ini penting banget, nggak apa-apa saya ngomong dulu masalah digital marketing. 2017 kita masih senang mungkin ngeposting secara apa ya, secara brutal ya, organik di Instagram. Saya ngikutin tuh dari awal tuh dari Facebook. Kita masuk-masuk ke grup Facebook, kita apa namanya, nge-share gitu ya, nge-share promo-promo kita. Itu dulu di grup. Grup pindah ke grup Facebook, pindah ke Instagram. Jadi ngikutin juga tuh di Instagram. Eh, Ternyata kan Facebook itu berkembang. Dia dia nggak mau, karena dia apa namanya, berkembangnya adalah karena dia meng-create yang namanya ads ya, Meta ads dan lain sebagainya, Instagram ads. Akhirnya nih yang organik-organik itu sekarang susah. Susahnya kenapa? Susahnya nggak pernah direkomendasikan. Kalau dulu kita main apa, jualan open trip misalkan ya, jualan open trip, posting di Instagram pakai hashtag misalkan open trip 2 negara, open trip 3 negara, kita bisa tuh ada di top post ya. Kalau kita udah ada di top post, itu pasti banyak apa namanya, klien yang masuk ke kita. Tapi sekarang jangankan kita muncul di top post, kita direkomendasikan muncul sama Facebook atau Instagram aja itu sulitnya minta ampun. Maka karena kenapa? Karena saat ini itu eranya sudah berpindah. Jadi mau nggak mau mereka itu memaksa kita sebagai orang yang advertise apa, yang mengiklankan itu untuk beralih ke iklan yang berbayar karena mereka mau untung gitu ya. Nah, maka nanti kita bikin edukasi yang namanya digital marketing, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini foto-foto kita waktu ngetrip ya, di apa namanya, di Hong Kong. Ini Repli Trip ya dulu. Kita juga bikin grup-grup Bintek, Badan Permusyawaratan Desa. 2020 juga kita pernah family gathering, eh, itu ngundang Zeni Caknan di Jogja ya. Banyak sih. Ini hampir BPD, sekolah, kemudian kampus, ya semua lini lah kita garap gitu ya. Apapun yang masih berhubungan dengan travel lah kita jalani. Tripnya ya, kalau saya terus terang memang masih main di Asia, belum main ke Eropa ya. Nah, kemudian ini sekilas tentang eh, trip. Ini saya perkenalan dulu nih, agak panjang perkenalannya ya, supaya teman-teman tuh nggak bingung ini sebenarnya yang ngomong siapa gitu ya. Jangan sampai nanti ditanyain lagi Instagramnya mana mah. Gitu, kalau udah kenal kan nanti enak ngobrol-ngobrol ya. Saya juga ingin ingin tahu teman-teman nanti itu sebenarnya punya jualan apa gitu ya. Bisa jadi ya memang banyak juga yang lebih senior dari saya di sini ya. Saya juga mohon izin nanti kita bisa sharing bareng. Saya awal mula membuat trip itu adalah nggak sengaja. Jadi karena saya punya paspornya tadinya mau bekerja. Jadi saya karena
dulu kursus di lembaga apa namanya konsultan IT itu internasional. Jadi kadang tuh saya suka nge-apply ke Singapura, suka nge-apply ke Kuala Lumpur gitu ya. Maka saya siapin dulu paspornya. Jadi saya siapin paspor ketika misalkan ada panggilan ya langsung berangkat gitu. Tapi ya ada junior saya punya travel open trip, bukan open trip seringnya mainnya ya. Eh, saya diajak lah ceritanya ke Kuala Lumpur, Bangkok ketika itu. Tapi tripnya masalah. Jadi waktu ngikut pertama jadi tour leader, pertama kali ke luar negeri jadi tour leader, itu langsung dihadapin sama masalah komplain ya, komplain. Jadi dan yang handling itu saya gitu. Karena junior saya itu nggak suka ngehandling komplain, padahal komplainnya dimulai dari dia gitu ya. Nah itu ceritanya lucu. Akhirnya teman-teman yang lain nyaranin udah bikin aja gitu. Akhirnya kita bikin nih namanya Happy Tour awal. Tapi karena memang eh, setiap orang ini kan gabung juga ya namanya teman-teman mahasiswa waktu itu. Kita punya kesibukan masing-masing, ada yang kerja, ada yang ini, ada yang itu. Akhirnya saya ubah namanya. Saya jalan sendiri karena yang lain udah susah apa namanya punya kesibukan masing-masing. Buatlah yang namanya Refly Trip. Nah, Refly Trip ini yang cukup ya lah sampai hari ini kita pakai nama ini gitu ya, Refly Trip. Nah, lalu tahun ini kita rebranding. Kenapa rebranding? Karena eh, domain Refly pakai Y tengahnya ini kena suspend dari Facebook ya. Saya nggak tahu kenapa kita udah coba banding tapi juga nggak di ini ya nggak di approve bandingnya. Akhirnya kita ubah menjadi Refly Trip. Nah, domainnya yang baru adalah reflytrip.com. Itu lagi maintenance karena domainnya domain baru gitu ya. Nah, lalu saya juga masuk di asosiasi namanya Insan Pariwisata Indonesia. Mungkin teman-teman tuh ada yang tahu ya, IPI singkatannya. Ini hampir di setiap provinsi ada, Jawa Barat, DKI, Banten, ya. Eh, saya kebetulan punya teman ketua DPD IPI di Nusa Tenggara Barat di Lombok, ya. Nah, beberapa kali ke Lombok ngobrol sama dia, udah mas masuk aja. Akhirnya saya masuk IPI. Kenapa kita memutuskan harus masuk asosiasi? Ini kalau saya dari pihak pariwisata menyarankan ke teman-teman, karena asosiasi ini menjaga-jaga kita. Ini menjadi polisi buat kita juga gitu. Karena di dunia travel itu eh, ya based on experience saya juga gitu ya. Kita megang duitnya gede. Apalagi kalau di DP gitu ya. Ada DP itu ratusan juta kan. Kalau 6 bis 300 orang, satu orangnya 1,5 juta aja itu udah ketahuan. Angkanya 300 juta. Sekali DP 100, 100, 100. Terkadang kita tuh hilaf. Hilafnya adalah menganggap uang itu uang kita. Akhirnya apa? Karena menganggap uangnya uang kita, uangnya kita pakai kata. Uangnya dipakai lah buat ini giliran kita bayar nggak tahu duitnya kemana. Ini kejadian tuh banyak banget teman-teman. Nah dengan kita masuk asosiasi, maka ini jaga-jaga karena ketika kita udah masuk asosiasi, ada hal-hal yang negatif terhadap kita, nama kita tercemar di seluruh apa namanya di seluruh industri ini gitu ya. Karena di asosiasi itu biasanya ada pihak hotel, ada tour guide, tour leader, transport, ada punya destinasi wisata, semua ada. Di IP ini ada Gua Pindul, ada restoran, segala macam ini ngumpul semua di sini. Ketika nama kita tercoreng aja, ya udah hilang semua. Nah, kita juga kan nggak mau tercoreng ya. Nama kita maunya bagus semua di industri ini. Makanya jangan khawatir, insya Allah kita ke depan ini mau baik-baik aja gitu ya. Makanya bikin kayak gini, bikin kelas supaya industri pariwisata ini bagus-bagus aja lah ya. Karena mantan apa yang dulu pernah ikut sama saya terus tiba-tiba ganti travel, ada travelnya yang bawa kabur uang, nggak berangkat, tapi akhirnya berangkat karena si kepala sekolahnya tanggung jawab, ada yang kayak gitu. Nah kita nggak mau di industri pariwisata kayak gitu karena kita juga yang rumit ya. Makanya dengan masuk asosiasi ini menjaga kita.
Nah, lalu kita bikinlah yang namanya mentoring travel, teman-teman. Mentoring travel ini yang tadi saya jelasin sebelumnya ya. Dan karena saya tinggal di Bekasi, kita lagi coba mau ngembangin namanya wisata industri. Kita bikin sinergi pelaku pariwisata Bekasi. Ini khusus lokalan aja ya. Seperti itu teman-teman. Panjang juga ya kenalannya ya. Oke, sebelum mulai ada yang mau kenalan juga nggak? Ayo boleh yang mau kenalan. Ini udah berapa orang ya? Oh, udah 17. Banyak juga ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Saya minta suara teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Mas. Kita lanjut teman-teman. Kenapa sih tour leader? Jadi ini sebetulnya kelas ini tuh salah satu kegelisahan saya juga gitu ya. Bahwa selama ini tuh mencari tour leader yang profesional tuh susah, sulit. Banyak travel itu yang apa namanya travel agent itu asal pakai manpower karena dia kenal gitu ya sama ayo lu ikut aja ke Jogja ayo gitu. Dulu awal-awal saya juga gitu. Dulu awal-awal dapat grup besar tuh ya. Karena kan grup besar taruhlah saya pernah dulu 13 bis gitu, 13 bis ke Cirebon. Kan bingung juga kita nyari orang 13 gitu ya. Belum lagi ada beberapa yang harus kita backup gitu. Kadang saya pakai TL tuh dua, satu bis itu dua TL. Ada ceweknya, ada cowoknya gitu ya. Jadi kalau 6 bis aja udah 12 orang tuh kita TL. Dan itu carinya susah, teman-teman. Beneran, ya. Eh apa namanya? Karena kan yang tadi saya bilang, ini tuh jadi pekerjaan yang apa? Yang jarang orang lihat juga gitu ya. Nah, tapi memang alhamdulillahnya sebetulnya saya punya stok-stok TL tuh dari Depok ya, dari kampus UI. Itu eh, ada satu travel yang memang pencetak TL yang bagus-bagus. Itu boleh diakui. Tapi walaupun ada sisi sisi lain yang saya juga nggak bisa sebutkan kenapa akhirnya eh, mereka tidak mau lagi di situ dan mau juga di kita gitu. Itu kebanyakan mahasiswa di UI ya, mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi memang mereka pro banget lah. Bahkan tuh kalau saya bilang ya oke lah gitu. Jadi setiap yang di TL nama mereka-mereka itu, alhamdulillahnya pasti puas gitu. Benar-benar ya benar-benar oke lah saya bilang. Nah ini kita tapi stoknya juga nggak sebanyak yang kita butuhkan karena di momen-momen kayak April kemarin itu kalau kita jalan kan beberapa sekolah kadang jalannya bareng-bareng tuh ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Atau ya kita berangkatnya Jumat. Nah itu waktunya 2-3 sekolah bareng. Kalau satu sekolah 5 bis, berarti kan ada belasan bis yang jalan bersamaan dikali 2, bisa puluhan TL tuh. Ya akhirnya kadang tuh kita ngambil ya udah siapa aja tuh yang kita kenal. Nah, cuma terkadang persoalannya karena kita ambil siapapun, terus belum kita latih, belum punya pengalaman, ada komplain dari tamu, dari guru lah gitu ya. Ini TL nggak bagus nih yang ini gitu kan. Ini harus nah kita nggak mau sebetulnya yang kayak gitu. Nah harapannya mentoring travel itu ke depan kita bisa meng-create banyak tour leader yang memang betul-betul paham tugas dan fungsinya. Setelah apa yang karena kan nggak mungkin juga orang karena kita dadakan kita latih dia gitu ya. Nggak juga sulit ternyata gitu. Nah makanya dengan program-program ini harapannya ke depan kita juga punya punya jaringan ya sama teman-teman di semua mungkin di sini
ada yang mungkin mau mau ikut kelas karena memang punya travel dan ingin nanti juga deliver ke timnya sebagai TL. Ada juga yang memang mau menjadi tour leader. Nah, kalau yang mau menjadi tour leader mungkin nanti kita ini menjadi bagian dari komunitas kita yang nanti sharing-sharing ketika ada project nih butuh TL, ada nggak yang mau? Ayo join gitu. Nah, karena tidak pro dan tidak memiliki pengalaman, maka tingkat komplainnya menjadi tinggi, teman-teman. Ini persoalan yang saya juga sering hadapi gitu ya. Kalau yang sudah pengalaman itu kadang tuh Julius itu teman saya TL kita juga gitu ya. Orang yang gini, open trip backpacker itu punya apa namanya? Punya problem. Problemnya adalah kita jual dengan harga murah karena dengan public transportasi di Singapura di Malaysianya dan juga penginapan hostel. Teman-teman pasti tahu ya hostel. Terkadang orang Indonesia karena malas baca dianggap hostel itu sama dengan hotel. Padahal dari namanya udah beda, hostel gitu ya. Hostel itu sharing ya. Jadi kamarnya itu sharing, kadang ada 6, kadang ada 8. Nah, kita sering pakai itu di daerah kalau di Singapura kita sering pakai di daerah apa sih namanya itu? Little India gitu ya, di stasiun Rochor dekat sekitar 50 sampai 100 meter. Itu ketika tamu itu sampai di hotel itu banyak yang komplain gitu. Banyak yang masalah sama hostel itu. Tapi harusnya kita memang udah jelasin juga terkadang ini hostel, nanti hostel tuh begini. Tapi eh, nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Nah, terkadang Julius itu bisa mengubah orang yang tadinya cemberut itu di endingnya itu senyum. Nah, ini TL tuh juga harus mampu tuh merubah itu ke apa namanya, orang yang tadinya wah udah ribut, kadang suka ada yang ribut sama sama tamu gitu kan, tapi bisa dicairin oleh TL-nya. Jadi sampai akhirnya eh, banyak juga tuh yang request ingin jalan sendiri sama Julius sebagai TL tanpa tanpa bersama kita sebagai travel gitu ya. Nah, itu sering kejadian juga. Dan sebenarnya tour leader ini kan pekerjaan yang menyenangkan gitu ya. Walaupun sebenarnya capek. harus 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 aku ya juga capek gitu. Tapi buat yang belum punya travel, tour leader itu menjadi pintu awal untuk yang mau um, punya travel agent. Karena saya juga kan dimulai dari TL yang tadinya apa namanya uh, komplain gitu ya ke Bangkok, penginapan yang nggak sesuai, terus makan yang nggak sesuai, kita komplain. Ya, saya awalnya jadi TL, tapi saya paham, oh ternyata di check-in pesawat begini, di hotel check-in hotel seperti ini, transport begini. Nah, teman-teman kan paham nanti. Karena tour leader itu dari A sampai Z, teman-teman. Kita ngeksekusi, handlingnya itu dari A sampai Z. Akhirnya kita tahu semua sebetulnya. Nah, tinggal nanti seberapa berani kita buka travel agent kan. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti dari belasan orang 17 ini, 15 orang yang belum punya travel agent bisa punya travel agent gitu ya. Oke, lanjut ya. Dan sebetulnya masih banyak lagi alasan-alasan lainnya kenapa kita bikin kelas ini. Tapi secara apa namanya umumnya adalah kita pengen juga punya eh, punya banyak manpower tour leader yang profesional, yang paham sesuai dengan standar kerja nasional, bahkan nanti ke depan teman-teman bisa certified BNSP. Jadi ketika kita ini ada tour FIT ke Singapura nih, kita butuh butuh TL, sedangkan TL yang itu lagi open trip gitu ya. Nah, kita punya juga.
Teman-teman, ayo ada nggak nih yang mau gitu? Nanti kita tinggal share di grup gitu ya. Seperti itu teman-teman tujuannya. Lanjut ya. Ini masih on. Masih online ya. Aman, Lanjut, Mas. lanjut. Masih Mas. Lanjut. Nah, apa sih yang akan coba kita bahas di kelas tour leader ini? Jadi yang kita bahas itu banyak, terutama di sesi ketiga dan sesi empat ya. Sesi ketiga, sesi keempat itu betul-betul materi-materi yang sesuai dengan apa namanya standar kerja nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Tapi kalau untuk di materi sesi satu, sesi 2 ini masih basic-basic knowledge yang inilah gitu ya, yang awal gitu. Nah, sesi pertama tadinya kita mau buka success story ya. Tapi karena tadi yang sudah saya bilang, mungkin ini nanti kita geser ke sesi 2. Lalu kita akan membahas tentang terminologi. Terminologi dari yang hal-hal yang berkaitan dengan tour leader ya dan lain sebagainya. Lalu kita nanti akan bahas tentang kriteria tour leader yang ideal. Yang ideal tuh kayak gimana gitu ya. Teman-teman di sini juga sebagian kalau nggak salah ada yang peserta apa namanya untuk nanti freelance di Refli Trip. Nah, ini juga harus dipahami ya seperti apa dan bagaimananya. Lalu di sesi eh, pertama ini yang terakhir adalah kita basic knowledge atau pengetahuan dasar tentang tour leader. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang memang apa namanya belum tahu atau yang udah tahu ya nanti untuk penambahan-penambahan gitu ya. Boleh juga sharing-sharing experience teman-teman yang udah pernah jalan. Nah, di sesi kedua itu kita akan bicara minggu depan, enggak hari apa? Hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Kita akan bicara tentang tugas pokok dan fungsi tour leader. Ini kita bicara di pesawat, di bis, di hotel, di destinasi wisata, lalu juga kita bagaimana menghandle komplain. Ini kita akan bahas nanti di sesi 2. Ini sebenarnya penjabarannya banyak di pesawat aja, mulai dari check-in, kemudian penentuan kursi, ya. Terus apa namanya bagasi. Nah, ini banyak. Di bis juga mulai dari persiapan, jalan, lalu apa obat-obatan, makanan, lain sebagainya. Ini bahas. Hotel juga. Ya banyak lah ya, itu kita bahas. Jadi sesi 2 juga panjang. Nanti di sesi 3 ini yang berkaitan dengan standar kompetensi kerja nasional. Nah, SKN ini kita bagi dua karena terlalu panjang ininya materinya. Jadi saya bagi dua, ada SKN 1 sama 2 di sesi 3 dan sesi 4. Sesi pertama itu kita bicara masalah persiapan perjalanan, ngomongin dokumen perjalanan, lalu ngomongin itinerary, lalu komunikasi dengan pihak vendor, dan lain-lain. Banyak ya. Kalau dimasukin semua nggak muat nanti. Lalu di sesi yang keempat, itu kita bicara masalah mengelola rute perjalanan, gitu ya, mengelola tur tambahan. Kadang kalau yang FIT itu suka ada request gitu. Peserta sepakat dulu pernah tuh saya dari Kuala Lumpur, dia cuma tur Kuala Lumpur, tapi dia pengen ke Singapura. Minta tolong ke saya, Mas, kita ke Singapura dulu yuk besok. Kegentingnya kita hilangin aja. Oh, kok gitu? Iya nggak apa-apa deh Mas, kita bayar sewa transportnya kita tambahin. Atau kalau kita naik kereta kita bayarin keretanya. Tapi kita cukup city tour aja muter-muter terus balik lagi.
Sampai ada kayak gitu. Artinya kita mau nggak mau kan kita harus mengelola hal-hal yang kayak gitu. Tur tambahan. Lalu bagaimana kita mengelola laporan tur dan lain-lain. Ini banyak ya teman-teman. Nah ini akan kita bahas selama 4 sesi teman-teman ya. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan tour leader kita bahas semua di kelas ini. Jadi harapannya hal-hal yang memang berkaitan dengan tour leader dan ini menjadi bahan untuk teman-teman nanti, baik yang punya tour travel agent ataupun yang mau menjadi tour leader, ini sudah paham betul. Persoalannya itu nanti adalah bagi yang newbie nih yang belum pernah jadi tour leader, kan ketika misalkan nih tiba-tiba kita ada project nih, 2 minggu lagi ada tour ke Jogja, itu 3 bis, kita butuh 6 orang. Nah, teman-teman ada nggak yang siap? Misalkan di sini siapa yang muncul? Mas siapa ya misalkan? Mas Asus misalnya. Ada namanya Asus nih. Mas Asus. Mas saya mau dong Mas jalan gitu. Oh, Mas udah ikut kelas ini. Saya sih agak kalau udah ngikut kelas ini mudah-mudahan sih udah paham gitu ya. Walaupun memang nanti di jalanan kan kita nggak tahu. Oke, nggak masalah. Paling nanti eh, teman-teman tuh kita lapisin dari 3 bis, ya 1 bis 2 orang misalkan. Nah, yang satu udah punya pengalaman nih, yang lama, yang TL-TL lama. Yang satu lagi teman-teman masuk di situ sambil cari pengalaman baru karena baru nih ya, baru jalan kan. Saya juga sering begitu, sering nempelin orang-orang baru supaya dia belajar. Terkadang juga ada yang udah kita tempelin kapok juga karena nggak eh, apa namanya ini kan juga butuh butuh daya daya apa daya tahan juga sebagai TL itu kan lumayan. TL itu kalau di TL kita itu dia harus tahu tempat ngeres itu kalau dari Jakarta ke Jogja itu ngeresnya di mana aja. Ngeres itu istirahat ya. Harus paham tuh di kilometer 57, kilometer 101, 102, terus makan di mana? Misalkan kita makan di Brebes atau makan di Kendal gitu ya. Keluaran mana nih? Nah, itu harus paham gitu ya. Karena terkadang kan ada siswa yang atau guru yang pengen tiba-tiba pengen buang air kecil nggak bisa ditahan lagi, bisa nggak berhenti. Nah, TL kan harus tahu di depan tuh ada kilometer berapa tuh apa namanya rest areanya. Nah, kita harus sampai kayak gitu tuh. Maka dulu bahkan dulu ya cerita saya sih nggak pernah memberlakukan itu karena menurut saya ini banget ya. Kayak misalkan gini, TL saya itu ada yang pelatihannya itu dia dilepas dari Depok ke Bogor tanpa diberikan uang. Ya kayak kayak nyari-nyari jejak gitu ya. Lalu disuruh makan nggak boleh dari 5 menit. Lalu nggak boleh mandi nggak boleh dari 5 menit. Dia harus keramas tapi nggak boleh lebih dari 5 menit. Itu benar-benar dihitung sama supervisornya itu gitu ya. Kalau kita di sini kayak Mas Sultoni dia supervisor, dia benar-benar dihitung. Tapi kalau saya sih nggak sekejam-kejam itu juga. Gitu. Makanya teman-teman TL yang dari Depok itu pada seneng karena kita santai-santai aja. Tapi santai juga bertanggung jawab sama sama pekerjaannya. Jadi dia datang paling awal, tapi juga dia masuk kamar kalau udah selesai itu udah benar-benar selesai baru dia masuk kamar. Semua peserta udah makan dia baru makan gitu ya. Ya harus kayak gitu. Memang akhirnya juga betul juga sih. Ya betul juga bahwa makan itu nggak boleh lama-lama kalau TL. 5 menit ketika dia masuk ke resto tempat makan ya kondisiin peserta dulu suruh pada makan. Peserta udah nggak ada yang belum makan, pokoknya udah makan semua, dia makan. Lalu peserta yang duluan kan udah selesai. Ya dia harus ngejagain juga pesertanya. Akhirnya dia makan cepet, 5 menit udah dia langsung balik lagi ke ngeliatin peserta yang udah selesai makan. Jadi emang betul gitu ya. Apa namanya
itu memang kejadian kalau kita lagi ngetrip itu teman-teman ya. Panjang ceritanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya, nggak apa-apa deh kita buka sesi tanya dulu ya. Tapi seputar yang pengenalan itu, nanti baru kita masuk ke materi dasar. Atau minum dulu ya. Oke, on ya, masih on semua ya. Masih Masih Mas. Mas, lanjut. Terima kasih ya, lanjut ya. Kita langsung masuk ke terminologi ini, terminologi ya. Jadi eh, bicara masalah terminologi terkait dengan tour leader, ini ada hal-hal yang mirip-mirip. Ya, ini sama-sama. Untuk yang punya travel agent pasti ini udah paham, udah tahu ya. Tapi untuk yang bentar, oke. Untuk yang baru nih, yang baru mau menjadi tour leader, tentu ini hal yang barang baru gitu ya. Ada terminologi yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, kita itu mengenal yang namanya tour programmer. Tour programmer ini bukannya programmer IT. Jadi ini bukan. Jadi tour programmer itu dia yang membuat program perjalanan trip. Contoh misalkan kita mau bikin trip request ke Jogja lah yang paling ini ya, paling banyak gitu ya, ke Jogja. Nah, terkadang sekolah itu kan mintanya macam-macam. Ada yang sekolah, ada yang Jogja plus Buah Pindul, ada yang Jogja ke apa namanya yang baru Skyview, ada yang Lavatur, ada yang cuma candi doang ada gitu ya. Karena dia banyak juga acara mungkin biasanya perpisahan wisudaan gitu di hotel. Nah, itu yang buat adalah tour programmer. Jadi dia menyusun ya, menyusun kalau misalkan tripnya 4 hari 1 malam, berarti berangkatnya Jumat sore misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan nginepnya 2 malam, berarti berangkatnya dari pagi. Nah, itu tuh program-program itu tuh yang buat adalah tour programmer. Nah, saat ini yang memang di travel saya, ya saya sendiri ya, karena yang eh, apa namanya teman-teman yang lain eh, belum belum semuanya paham secara detail tentang tentang apa namanya membuat program itu. Termasuk kayak open trip backpacker itu saya sebetulnya iseng-iseng aja tuh bikin, oh ini ke sini ke sini ke sini. Kayak saya pernah bikin tuh open trip ke Hong Kong murah cuma berapa juta tuh ya? 8 juta apa 9 juta gitu. Nah, itu kita iseng-iseng aja bikin tuh. Saya ngeliat, saya bandingin dari, oh travel ini itinerary-nya begini, travel ini itinerary begini, saya kombinasi, oke bikin kayak gini. Nah udah dibikin, padahal saya belum pernah ke sana, belum pernah ke Hong Kong waktu itu. Tapi ada yang mau berangkat gitu, masalahnya ada yang mau beli gitu. Akhirnya 1 minggu sebelum berangkat saya pergi sendiri ke sana. Saya berangkat ke sana survei, ngikutin itinerary yang udah saya buat gitu. Oh ini harus ke sini, oh ini harus ini. Tapi yang namanya survei ya cuma 2 hari, jadi cuma nginep semalam udah pulang lagi. Itu sering saya lakukan juga kayak gitu teman-teman. Ketika apa namanya saya dulu waktu awal-awal belum pernah ngetrip bikin trip ke Jogja. Saya berangkat dulu ke Jogja naik kereta. Nah Julius pernah ikut ke Jogja. Jalan ini nanti nyewa nyewa apa motor kita keliling Jogja gitu ya. Nah sampai kayak gitu kita nyiapin ya supaya nanti kita paham, oh, ketika nanti presentasi juga kan kita paham gitu ya, walaupun kita belum pernah jalan tapi kan belum pernah punya proyeknya, tapi karena kita pernah jalan ya kita jalan. Nah emang harus banyak-banyak baca juga gitu ya. Lalu tour leader. Nah
tour leader ini ya ini yang kita bahas sekarang teman-teman. Beda tour leader dengan tour guide. Kalau tour guide itu adalah eh, dia dia hanya concern di satu destinasi atau eh, satu wilayah kota atau satu wilayah wisata gitu ya. Bisa jadi tour guide ini dia spesialisasi tour guide Bali. Nah, kita kan juga banyak teman-teman di Bali ya. Nah, berarti kalau dia tour guide Bali, dia sebalik, dia tahu. Dia tahu Uluwatu, dia tahu GWK, dia tahu Kute, dia tahu semualah dia tahu. Atau juga ada tour guide yang memang kalau teman-teman pernah ke Uluwatu, itu di dalamnya ada tour guide-nya khusus dia ngejelasin tentang Uluwatu doang. Atau yang sering kita pakai tuh ini Borobudur. Nah, Borobudur itu ada tour guide-nya tuh. Kita bayar tuh 150.000, 200.000 tergantung negonya aja. Karena kan kadang kita juga capek gitu ya. Kita bagi-bagi pekerjaan juga ke yang lain, tour guide. Nah, dia khusus memang expert ngejelasin. Bahkan kalau dia suruh ngomong dari candi itu sebelum dibangun, dia ngomong. Cuma kan waktunya kelamaan ya. Kadang kita potong-potong juga, udah, gitu. Nah, cuma karena itu kan supaya service kita di mata klien itu memang benar-benar maksimal. Itu ada tour guide lokal. Nah, beda sama tour leader. Tour leader ini dia yang menjalankan tour ini dari awal sampai selesai. Bahkan dari pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan. Karena sepasca pelaksanaan pun kita masih ngurusin apa? Kita masih ngurusin foto, kita masih ngurusin video. Nah, kadang tour leader juga kita minta tolong gitu ya. Karena ya tim, nanti kita kasih tambahan fee gitu ya. Komisinya kita tambahin buat yang bantu-bantu sampai selesai acara. Ya. Nah, bedanya itu tour leader itu dia ngeksekusi dari A sampai Z, sedangkan tour guide enggak. Oke, mudah-mudahan paham ya bedanya. 2 bulan lalu saya juga ikut eh, pelatihan tour guide lokal, tour guide di dinas pariwisata Kabupaten Bekasi, ngebahas itu. Lalu pertanyaannya, duitnya gedean mana? Itu pertanyaannya, duitnya gedean mana? Nah, karena yang ngisi materi itu adalah tour guide lokal, dia di MT Highland di Ciwidey dari sana, namanya Kang Asep. Nah, si Kang Asep itu bilang ya gedean tour guide, ya memang betul sebetulnya. Kalau jadi tour guide itu kita kayak tadi ya di Borobudur itu kita 200.000 ya nggak sampai 1 jam, 30 menit. Sedangkan tour TL itu rate-nya itu berkisar di startnya sekarang 200.000 per hari. 200.000 per hari. Kadang kalau dia udah BNSP certified itu bisa 350.000, 400.000. Kalau Julius sudah mahal. Julius seharinya bisa 500.000 dia keluar negeri. Nah, ini rate-nya beda-beda teman-teman. Ya memang kalau jadi guide lokal gitu ya, punya tamu 3 aja lah, tamu 3 kali 200.000, 600.000 sehari. Dan itu cuma kerja 3 jam gitu ya. Ya udah, cuma kan plus minus juga. Buat teman-teman yang punya orientasi berkembang sampai nanti jadi travel agent, ya nggak mungkin jadi tour guide lokal aja kan. Teman-teman harus tahu juga handling pesawat, handling hotel. Maka kalau menurut saya yang mau menjadi tour travel agent itu pintu masuknya di tour leader. Karena itu juga yang saya rasakan gitu ya. Nanti tour programmer mah ngikutin kalau kita udah punya pengalaman tour leader, kita paham. Oh, ternyata makannya di sini. Oh, ternyata mobil bisnya yang bagus ini. Oh, ternyata di luar negeri hotelnya pakai ini. Gitu, teman-teman. Nah, lalu yang keempat, yaitu pembimbing ibadah. Nah, biasanya ini untuk umroh ya. Kemarin juga ada yang nanya, Mas, bisa nggak Mas, ini tour leadernya untuk umroh? Saya bilang, bisa. Karena sebetulnya sama aja ya, mau jadi tour leader wisata atau tour leader umroh sama aja karena yang diurus ya seputaran hotel, seputaran eh, pesawat, bis, makan sama aja.
bedanya kalau umroh ya ada wisatanya, ada ibadahnya ya, ada ibadahnya dan harus misalkan harus paham tuh ngambil mikot di mana, harus pakai kain ihram itu gimana, di mana. Tapi kan itu bukan tanggung jawab tour leader, tapi tanggung jawab si pembimbing ibadah gitu ya. Kalau kita belum paham ibadahnya ya udah kita nggak jadi pembimbing ibadah, tapi kita jadi tour leader umroh juga nggak masalah. Nah, tour leader di umroh itu namanya mutawif ya, mutawif. Beda nama aja. Ini apa namanya? Kalau wisata ya tour leader, kalau kalau umroh ya namanya mutawif. Tapi kadang banyak juga umroh yang mau hemat dalam arti mutawif juga sebagai pembimbing ibadah gitu ya. Itu untuk hemat. Kalau umroh yang servisnya bagus, yang bimbing ibadah beda, yang mutawif beda. Ada kadang yang dua itu, ada yang jual dua mutawif. Nah, dua mutawif itu maksudnya semua mutawif dia bisa membimbing ibadah. Tapi kelebihannya adalah ada yang kadang cuma handle apa namanya semua perjalanannya tuh leadernya atau mutawifnya, ada yang memang fokus mutawif yang ibadahnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu bicara masalah terminologi yang berkaitan dengan tour leader, tour guide. Oke, lanjut ya. Aman-aman, ngantuk? Aman Mas, aman Mas, lanjut. Oke, baru sejam kita ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kriteria tour leader yang ideal. Tour leader yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, ini teman-teman boleh dicatat atau di screenshot juga ya. Yang pertama itu adalah grooming. Grooming itu penampilan ya. Penampilannya itu harus bagus gitu ya. Harus enak dilihat, harus sopan. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan dengan tamu kita. Kalau tamunya sekolah, ya boleh kita pakai kaos saat city tour. Tapi kalau saat ada acara ada di hotel, sering kali saya bikin trip itu ada acara perpisahan seremoni di hotel gitu ya. Nah, itu kan mereka formal semua. Bahkan ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas gitu ya. Atau ada yang cuma batik aja, tergantung sekolahnya. Nah, kita harus menyesuaikan. Kita harus pakai batik juga, minimal gitu ya. Kalau jas ya terlalu ribet juga. Kalau TL bawa-bawa jas kan, kalau NL itu kita nggak pernah bawa koper kan. Jadi paling banyak itu saya kalau NL ya kita bawa baju walaupun seminggu ya cukup 3, 4 gitu ya, nggak banyak-banyak. Tas ransel aja satu. Mau panjang mau lama, kalau nggak ya kita nanti isinya kita side A side B aja dalaman. Karena kenapa? Karena kita nggak bawa banyak-banyak. Kalau tamu itu kan bawa koper gitu. Terkadang kita juga harus bantu si tamu kan, walaupun secara secara apa hospitality sesuai dengan SKN itu nggak boleh juga. TL itu sampai harus ngangkat-ngangkat koper si tamu itu nggak boleh sesuai ya. Karena kita bukan porter ya, kita bukan porter. Jadi cuma kan terkadang begini, yang ikut tur itu kadang ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang udah berumur gitu ya. Maksudnya bapak-bapak ya yang belum berumur ya kuat-kuat aja. Tapi yang udah berumur kan kita kadang lihatnya, masa sih kita ngelihat tamu kita kesusahan kita nggak bantu gitu. Apalagi kalau kita udah tahu tripnya misalkan trip open trip backpacker. Tapi yang masih banyak yang bawa koper karena yang ya paling enak bawa koper sebetulnya menurut dia. Tapi terkadang kalau backpacker tuh enaknya ya pakai bag gitu, pakai tas. Ya udah nggak apa-apa. Sering banget saya bawa koper itu 4 gitu ya. Kita udah bawa tas punya kita megang koper 4, di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Koper kita gabungin gitu tuh ya. Kita dorong-dorong 4.
Itu 4 peserta tuh kita bawain. Alhamdulillah terkadang kita dikasih ringgit-ringgit sisa ya. Jadi saya pernah tuh dikasih ringgit sisa, itu ringgit sisanya nggak nanggung-nanggung tuh, banyak itu. Dikasih 1.000 ringgit kalau nggak salah. Ini Mas, alhamdulillah. 1.000 ringgit. 500 ringgit, 1.000 ringgit itu banyak banget ya. Karena apa? Karena dia senang gitu. Senang, eh, kita itu eh, full service lah istilahnya. Helpful banget gitu. Nah itu, oh ini kita udah ngomongin jauh tuh ya, ke nomor nomor 5 ya. Padahal kita ngomongin penampilan. Nah, balik lagi ke penampilan, ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Kita wajib pakai ID ya, ID saya mana ya? Ada di belakang. ID itu wajib teman-teman ya. Dan kalau bisa ID-nya itu benar-benar dikasih kalau main main lentur domestik, kasih logo pesona wisatanya gitu ya, logo kitanya. Karena ID itu sakti teman. Buat tour leader itu ID itu sakti. ID itu bisa makan gratis, bisa masuk destinasi gratis gitu ya. Tapi kalau nggak bawa grup ya nggak bisa. Tanpa ID teman-teman nggak bisa masuk Candi Borobudur. Tanpa ID teman-teman nggak bisa masuk Sky, nggak bisa masuk destinasi-destinasi, nggak bisa masuk. Tapi teman-teman pakai ID ya, ID travel itu bisa gratis masuk, bebas makan, bahkan di tempat oleh-oleh kita dapat persen keuntungan bisa 10%, 15% gitu ya. Nah, makanya itu ID penting. Pakai sepatu, jangan pakai sendal. TL nggak boleh pakai sendal karena kita harus apa namanya, mobilitas yang tinggi ya. Kadang lari lah, kadang eh, jalan cepet, harus wajib pakai sepatu, sepatunya pun sepatu yang nyaman. Ya, yang cewek jangan pakai high heels, jangan pakai sepatu sport lah yang bisa enak gitu. Pakai kaos kaki supaya nggak lecet gitu ya. Pakai baju yang sopan teman-teman ya, yang rapi. Kalau saya juga kan jalan bareng juga, jadi nggak cuma di Refly Trip. Kadang saya juga kolaborasi sama Mas Eko. Mas Eko itu punya namanya tukang piknik ya. Nah, tukang piknik, kalau tukang piknik itu bajunya lucu-lucu. Kadang pakai kaos, kadang pakai kemeja, tapi kemeja yang warnanya itu kayak warna pink ya, warna-warna pantai, warna ungu yang kayak gitu ya, lucu-lucu ya. Jadi jarang kalau kita kalau saya ya punya punya ini nggak pernah yang formal-formal tuh kayak kemeja yang ada kayak kemeja lapangan begitu, nggak ada rompi yang pakai topi gini, nggak ada. Kita yang santai-santai aja tapi sopan. Dan juga ini penting ya teman-teman ya, mungkin hal yang sepele kita kadang melupakan. Kita kan di lapangan gitu ya, di luar, terkadang kita bau keringat atau mungkin kadang ada yang, mohon maaf ya, ada yang bau bau burket gitu ya, dan nggak enak banget diciumnya tuh sering ya. Nah, kita kalau kita tahu bahwa kita itu bau badan, maka kita harus siapin deodoran, kita harus siapin parfum. Karena di bis ataupun di pesawat ataupun dimanapun gitu ya, kita pastikan berdekatan dengan peserta. Nah, jangan sampai peserta itu ngerasa risih karena bau kita. Maka sebisa mungkin kita bawa wangi yang enak dicium sama sama tamu kita. Jangan sampai tamu kita merasa, oh, wih, bau banget sih ini TL, nggak mandi ya. Kadang emang kita nggak mandi gitu. Tapi kalaupun nggak mandi, setidaknya wangi gitu. Jangan sampai benar-benar bau. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah komunikatif. Nah, ini penting banget ya. Kita boleh jadi orang yang pendiam. Kita boleh jadi orang yang introvert. Ya, introvert itu ya sulit berkomunikasi, sulit bergaul gitu ya. Lebih cenderung menyendiri.
Tapi ya kalau mau jadi tour leader harus berubah. Nggak bisa kita masuk bis diem gitu ya. Pernah tuh saya punya TL baru ya kita tempel, dia diem aja gitu ya. Sampai si drivernya bilang ke saya, Mas ini TL baru ya? Kok tahu Pak? Iya nih, nggak pernah ngomong di bis. Si tamunya bingung ini, kita mau turun kemana, kita berapa lama, kita setelah ini mau kemana, nggak tahu. Akhirnya kita tegur, tolong komunikatif, tolong komunikasi gitu ya. PL itu kan baru naik bis, itu harus kita cek. Kan ada bundle absen gitu ya. Dan 48 orang udah ngumpul belum semua? Harus dihitung satu-satu. Cek teman-temannya udah ada di sebelah belum. Bahkan kalau di sesi awal ya di absen satu-satu, si A, si B, si C, si D, si. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu ya berabe gitu. Dicek, oh ini ada, oh ya ada, oh belum ada nih, kemana? Wah belum ada. Coba hubungi, itu sampai kayak gitu. Bahkan kita sendiri yang turun, oh tadi saya ngeliat itu lagi di toilet, oh kita ke toilet, gitu ya. Kita ke toilet. Nah kan kalau di destinasi wisata kita bagi tim tuh. Kalau ada 10 orang, ya lu di depan, lu di belakang, tas sisir ya gitu. Sisir apa namanya? Udah keluar semua belum? Siapa yang tugas ke apa namanya? Ke resepsionis lagi. Pusat informasi, siapa yang ke pusat informasi ngumumin rombongan ini ayo masuk. Kita bagi-bagi tugas gitu. Atau kita udah ada HT juga ya, HT kita siapin. Ya komunikatif sesama TL, komunikatif juga di mau di bis, mau di kereta, mau di pesawat. Di pesawat sih jarang ya gitu. Di tempat wisata ya kita komunikatif gitu ya. Sama si peserta. Terus jangan lupa baca doa, aturan-aturan apa namanya yang harus dilakukan. Kalau di bis nggak boleh. Ini larangan-larangan selama di bis ya, adik-adik gitu. Ada kan kalau pesertanya siswa kita ngomong kayak gitu. Ya siap dengerin. Nggak boleh ngecas HP, pakai power bank. Power banknya nggak boleh dicas. Oh itu nggak boleh. Kalau mau muntah siapin. Kalau yang ada yang sakit minta itu diomongin. Nanti pas kita mau turun juga disampaikan. Kita akan turun, kita mau mau apa namanya makan dulu, waktunya 30 menit. Yang mau sholat juga sholat. Nah itu disampaikan. Jadi komunikatif. Lalu yang ketiga adalah representasi perusahaan. Tour leader ini adalah representasi perusahaan. Jadi dia itu adalah cermin dari perusahaannya. Selain harus paham perusahaannya, kalau misalkan jadi TL Refly Trip, ya harus paham Refly Trip travel itu apa, di mana kantornya, terus kemana aja turnya, lalu udah pernah kemana aja, timnya siapa aja, itu harus tahu. Dan juga harus menjaga ini, apa namanya, sesama perusahaan yang udah pernah dijalani sama dia. Contoh misalkan, bisa jadi bulan ini sama Refly Trip, bulan depan atau minggu depan ngetrip sama tukang piknik. Setiap orang pasti ada plus minus lah ya. Mungkin di Refly Trip itu ada kekurangan. Nggak perlu juga kekurangan Refly Trip dijelaskan juga ke tamu. Harus dijaga juga gitu ya. Jadi jangan ember lah gitu ya. Nah itu teman-teman sebagai representatif perusahaan. Saatnya bersama Refly Trip ya teman-teman akan menjelaskan sesuatunya betul bahwa teman-teman adalah bagian dari tim Refly Trip. Kalau sama Mas Julius misalkan punya travel, Jif Travel misalkan. Kalau misalkan lagi sama Jif Travel ya teman-teman adalah bagian dari Jif Travel, tim Jif Travel. Yang lain nggak usah diomongin gitu ya. Nah, itu harus seperti itu. Lalu wawasan destinasi luas. Nah, ini
penting banget ya. Teman-teman tuh harus paham kita ini mau kemana. Ya, misalkan, Mas, besok kita tour yuk ke ini, ke Lombok. Gitu. Oh, jauh ya? Iya, ke Lombok. Nah, TL itu harus minta. Minta apa? Minta itinerary-nya ke si travel. Oke, saya siap berangkat. Minta dong Mas, kirimin itinerary-nya. Gitu. Oke, siap, kirimin. Nah, teman-teman pelajarin tuh itinerary-nya. Hari pertama, oh ini kita ke Gili Trawangan nggak nih ya? Oh, snorkeling di Gili Air, Gili ini, Gili ini. Oh, kita stay-nya di mana nih? Stay-nya di Kute, misalkan ya, gitu ya. Oh, kita ada city tour ke Mandalika nggak nih? Nah, terus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, destinasi-destinasi yang tercantum di itinerary, teman-teman walaupun belum pernah ke sana, wajib, wajib ya, nggak boleh sunah. Ini wajib. Harus teman-teman baca itu. Harus baca itu ya. Di Gili Trawangan itu destinasinya ngapain aja. Di situ tuh ada yang rame apa, apakah cocok untuk anak kecil apa enggak, lalu snorkelingnya itu di pulau apa aja, jam berapa. Jadi jadi kadang perjalanan dari Jakarta ke Labuan Bajo ke Lombok ya. Ini saya ngomongin Labuan Bajo atau Lombok ya? Lombok sih ngomongin Lombok. Lombok itu teman-teman nggak sengaja duduk di samping tamu. Ternyata tamunya nanya, Mas, nanti kita di hari pertama itu ke mana aja tuh, Mas? Gitu. Nah, teman-teman harus tahu, oh kita nanti ke sini, ke sini, ke sini, sini. Mas, Gili Trawangan itu apa sih, Mas? Belum pernah ke sana, belum pernah ke sana. Eh, apa namanya? Ya udah, teman-teman juga harus kalau belum pernah ke sana terus nggak baca juga lagi. Ya udah, ayo gitu. Nah, saya pernah kejadian yang waktu pertama kali ke Hong Kong itu ya, eh, karena kan ada itinerary-nya itu ke Pulau Hong Kong ya. Pulau Hong Kong itu kan naik kereta yang 100 sekian derajat ya, yang keretanya ke atas tuh ya, ke Madame Tussauds. Saya udah lupa juga namanya apa-apa itu. Nah itu kan bayar, ya bayar. Jadi pas survei, saya nggak naik kereta itu. Saya nggak naik kereta yang 100 sekian derajat itu. Saya cuma cari tahu di mana lokasi stasiun kereta itu. Tapi saya dapat lokasi stasiunnya itu. Jadi dari stasiun MRT jalan ketemu lah itu istilahnya. Tapi saya nggak naik. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak tahu tuh di atas itu ada apa aja. Di atas itu ada apa aja. Selama perjalanan tuh, Mas, di atas itu ada apa sih, Mas? Gitu. Saya juga bingung kan. Tapi yang saya tahu ada Madame Tussauds di sana, ada Madame Tussauds. Jadi kita beli ya semua ya di Traveloka ya. Oh siap siap siap, beli beli semua. Terus ada apa lagi, Mas? Wih, pada nanya-nanya semua. Saya bingung. Nanti kita makan di mana, Mas, di sana? Kita makan di McDonald aja. Halal apa enggak, Mas? Nah, saya nggak tahu sampai-sampai kayak gitu. Saya pernah itu. Akhirnya ya karena kita ya udah paham lah kayak gitu. Kita jawab aja seadanya. Oh nanti di Madame Tussauds tuh ada ini ya, ini di atas itu adanya ini, ada ini, ada ini, ada ini. Pernah di Genting juga atau awal-awal begitu. Mas, di Genting itu ada apa, Mas? Ada kasino dan ada tempat permainan kayak di Universal Studio. Oh ada Mas ya, ada. Anak-anak kecil. Oh nanti kita naik ya naik. Saya juga waktu itu belum pernah malah ya. Udah nekat-nekat aja gitu naik ke sana. Terus, Mas, mana Mas tempat permainannya? Belum pada jadi sebenarnya. Tapi kita bilang karena kita juga baca, wah terus kita apa namanya ya sosok tahuan aja. Belum jadi
ini masih dalam proses perbaikan. Ya, Mas, katanya bisa. Nah, kadang yang kayak gitu, teman-teman ya. Perlu kita perlu kita punya wawasan tentang destinasi yang luas. Ya, eh, ya itu internasional, lokal juga harus paham. Sekarang mah enak sebetulnya ya. Dari destinasi ini ke destinasi ini berapa lama, Mas? Kita tarik aja Google Map dari sini ke sini. Oh, 2 jam. Tambahin sedikit 30 menit, 2 jam setengah. Kontra dan macet. Destinasi ini tuh apa? Kita baca. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah hospitality service. Nah, kita harus paham bahwa kita itu jual jasa, ya, jual jasa, dan tentu yang paling utama adalah pelayanan, ya, pelayanan. Jadi kita betul-betul memang melayani tamu itu secara maksimal gitu. Saya udah bilang, walaupun nggak boleh ngangkat koper TL itu karena itu tugasnya porter, ya karena kita ingin pelayanan yang maksimal, ya kita angkat. Ya, tugas kita memang di situ, pelayanan di industri pariwisata, apapun, apapun. Terakhir eh, yang liburan studi tour Jogja kemarin, itu saya langganan kalau ngurus ngurus anak sekolah sakit itu pasti ke puskesmas, ke rumah sakit. Terakhir kemarin kita ke rumah sakit dari HH Skyview, dia sakit gitu ya. Ya akhirnya di tempat makan yang lain pada makan, ya saya bawa dia ke apa namanya, ke rumah sakit RSUD. Untungnya deket RSUD. Ya, dicek, ngobrol sama dokternya, padahal nggak sakit. Kadang suka begitu, ya, karena yang namanya anak sekolah tuh dia saking senengnya dia jalan-jalan, dia males makan, makan seadanya, tidur sedikit gitu ya, maunya jajan, terus capek, ya sakit. Nah, yang kayak gitu, kita ya itu bagian dari tugas kita juga. Kita nggak boleh nyepelin, anta juga sembuh, dikasih dikasih bodrek juga sembuh gitu ya, dikasih paracetamol juga nggak bisa begitu. Kita harus benar-benar, ini udah dikasih paracetamol udah nggak bisa juga, waduh ini lihat pucat atau apa, ayo kita harus segera mungkin. Nah, kita sampai kayak gitu ya, bis duluan, kita nyewa Grab. Nah, kita harus benar-benar begitu, teman-teman ya. Oke, aman-aman, ngantuk. Aman, Mas. Aman, Mas. Lanjut. Udah pada ngopi belum? Alhamdulillah belum. Baik, ngopi ya, ngopi ya. Oke, lanjut ya. Ini nih materi terakhir nih di sesi 1. Pengetahuan dasar tour leader. Jadi seorang tour leader itu harus memiliki pengetahuan yang luas, memahami itinerary. Nah, ini penting ya. Ini penting banget. Kita harus paham seberapa jauh perjalanan yang akan ditempuh. Ya. Ke Hong Kong, eh, kita harus paham tuh. Kita berangkat jam berapa, nanti landingnya jam berapa. Apakah pesawatnya transit atau enggak. Lalu kalaupun transit di Bangkok misalkan atau di Kuala Lumpur, berapa lama transitnya. Kita harus paham itu. Oke lah, kita hanya tour leader talk gitu ya. Kita bukan pemilik travel agent yang mana apa namanya, program itu di-create oleh tour program atau si travel agent itu. Ya, tapi kita harus paham. Dari Jogja ya, dari Jogja. Dari Jakarta ke Jogja estimasi berapa jam, kita harus tahu itu. Lalu
eh, kadang di itinerary itu nggak ada tuh ngeres istirahat ya. Kalau kadang itinerary-nya cuma berangkat misalkan dari Jakarta jam 5 subuh, nanti sarapan di bis kan kita misalkan gitu ya. Nanti makan-makan kan jam 11 di Kendal. Tapi kan nggak mungkin dari jam 5 sampai jam 11 itu kita nggak berhenti. Pasti minimal berhenti 2 kali. Nah, kita harus tahu kita akan berhenti di mana aja. Oh, kita akan berhenti di KM 57, sholat subuh, sarapan. Kita akan berhenti lagi di KM 200 sekian, misalkan gitu. Nah, kita harus tahu. Supaya apa? Supaya nanti si tamu yang ketika tamu itu bertanya, Mas, kita nanti makan siang jam berapa ya? Di mana ya? Terus, Mas, kita nanti apa namanya istirahat di mana ya, Mas? Saya juga kadang kan kalau pagi pengen pup nih, Mas, gitu. Karena belum pup tadi. Oh, nanti kita harus tahu. Oh, nanti kita ngeres di nanti koordinasi juga tuh sama TL kan. Kita ngeres nanti di 57 gitu. Oh, siap, siap. Nah, jadi kita sebagai TL harus paham agenda yang ada di itinerary dan yang tidak ada di itinerary. Kayak gitu ya. Seberapa lama perjalanan akan makan waktu? Ya, tadi saya sudah jelaskan juga ya. Eh, dari dari misalkan dari Heha Sky Sky apa yang terbaru apa ya? Yang naik ke atas itu Sky Beach ya. Dari Heha Sky Beach kita mau agenda makan dulu, habis makan ke Malioboro misalkan. Oh, berarti dari Heha Sky Beach kita makan di Ring Road misalkan. Itu butuh waktu berapa? 1,5 jam kalau di map. Wah, 2 jam lah gitu ya. 2 jam. Kita turun ya dari Sky Beach karena habis melihat sunrise, sunset itu jam 5, jam 6. Berarti kita nanti makan jam tujuan ya. Oke. Nah, nanti dari jam 7 makan jam 8. Keburu nggak nih? Gitu ya. Ke Malioboro 1 jam misalkan. Ya udah jam 9 di Malioboro. Nah, kita harus tahu tuh berapa lama perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kita mempelajari itinerary yang diberikan oleh tour programmer, lalu kita estimasikan apakah jangan jangan percaya juga tuh yang dibuat sama tour programmer. Kadang juga tour programmer tuh meleset juga gitu ya. Dia juga mungkin dari apa trip sebelumnya atau apa. Nah, kita harus cross check. Kita harus benar-benar memahami secara detail dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu selanjutnya adalah objek wisata apa saja yang akan dikunjungi dan tempat-tempat pemberhentian. Nah, tadi yang saya bilang, kita harus tahu, kita harus tahu. Maka sebetulnya kalau teman-teman di sini tuh kan ada yang jadi freelance juga ya, yang baru masuk. Itu biasanya saya suka nanya-nanya tuh, pernah ke Jogja? Belum pernah. Oke, pernah ke Bandung? Pernah lah kalau ke Bandung kan, masa ke Bandung aja belum pernah. Oke, kalau ke Bandung dari Cikarang itu kita masuk tolnya di tol mana? Oh, bisa macam-macam Pak. Kita bisa masuk kalau kita rumahnya di Cikarang Barat, kita bisa masuk tol Cikarang Barat, bisa masuk tol di Cibatu, bisa masuk tol di Karawang Barat, Karawang Timur Pak. Oke, oke, asumsinya kita masuk di tol Cikarang Timur aja, karena rumah saya di Cikarang Utara, jadi terlalu jauh kalau ke Cibatu. Enakan lewat Pantura. Oke. Kalau kita masuk di tol Cikarang Timur, Karawang Timur, kita akan ketemu rest area ada berapa tuh sebelum kita keluar di apa tuh namanya Bandung itu keluarnya di ya mau ke kota Bandung tol apa ya lupa saya. Oh
Ada 3, Mas. Oh, kilometer apa aja? Kilometer 57, kilometer 70 berapa, sama kilometer 90-an, Mas. Oh, oke, oke, oke. Berarti kamu tahu. Nah, kita tuh tahu, harus tahu yang kayak gitu. Ya, harus tahu yang kayak gitu. Untuk apa? Untuk antisipasi ketika ada pesertanya yang memang pengen istirahat ke toilet. Atau pengen, Mas, saya nggak mau, saya harus sholat. Kadang ada peserta yang begitu, yang ibadahnya itu ya nggak bisa dipodok-podok gitu ya, harus ibadah gitu. Ya kita harus ikutin sepakatan bersama, ya sholat gitu. Kan berhenti. Ya konsekuensinya mungkin perjalanannya akan jadi lebih lama. Kalau ke kalau ke Jogja mungkin standarnya sekarang 7 jam gitu ya, 8 jam. Ya ini karena berhentinya lebih banyak, setiap waktu sholat berhenti ya bisa sampai 9 jam gitu ya. Nah, itu TL tuh harus tahu tempat-tempat itu. Atau kita oleh-oleh nih. Oleh-oleh di Jogja pernah. Nah, kalau kita tanya, Mas, saya mau jadi tour leader di travel Mas Fauji. Oh, siap. Saya udah punya pengalaman, Mas. Oh, bagus. Pengalaman kemana? Ke Jogja, Mas. Oke. Kita bisa tanya, tahu nggak oleh-oleh di Jogja itu ada apa aja? Tuh ya, oleh-oleh, Mas. Yang saya tahu ya bapia. Ya, selain bapia apa? Nggak tahu, Mas. Nah, berarti pemahaman dia tentang eh, apa namanya, tempat-tempat pemberhentian ataupun oleh-oleh lah semacam itu ya berarti belum banyak. Nah, harus diperbanyak lagi, harus kita edukasi lagi. Kau pelajarin ya, kalau di Bandung itu ada oleh-olehnya di sini, di sini, di sini. Kalau mau ngetrip di Lembang, nanti keluar tolnya bisa lewat Subang, bisa lewat Bandung gitu ya. Terserah memilih mana. Nah, itu harus sedetail itu kita. Ya, sedetail itu mempelajari tentang objek wisata, mempelajari tentang tempat-tempat, ya. Kalau kita mau nyebrang ke Merak, kapal itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada 2, Mas. Ada ekonomi, ada yang eksekutif cepat. Nah, kalau naik ekonomi berapa lama? Wah, bisa bisa nggak nentu itu. Kadang kita bisa berjam-jam tuh di kapal gitu ya. Kalau lagi ngantri untuk merapat itu kan nunggunya lama. Tapi kalau yang eksekutif bisa 2 jam langsung. Oh ya, tapi yang eksekutif harganya mahalan, Mas. Nah, hal yang itu sampai tahu, harus tahu gitu ya. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kayak gitu. Mungkin santai aja, yang namanya merak ya merak aja gitu. Oh, nggak bisa begitu. Yang namanya tol dari Jakarta ke Jogja ya itu aja. Nanti kalau kita pengen ngeres ya ngeres aja. Oh, nggak bisa gitu. Kita harus paham juga, tanya sama si tour programmernya. Kita nanti ngeres di 57. Mas, kenapa sih kita ngeres di 57? Kita juga harus tanya tuh kayak kalau yang baru-baru ya. Oh, kenapa kita harus ngeres di 57? Rest area 57 itu paling enak kalau kita berangkat dari Jakarta atau dari Jabodetabek. Itu udah biasanya itu kan karena baru naik bis, banyak yang makan, banyak yang minum, kasih snack, nanti pas nyampe Kerawang itu mau dikeluarin lagi itu mau pipis gitu ya, gitu ya. Itu pas. Atau dan yang kedua, eh, lokasinya luas. Jadi parkiran bis itu bisa kalau lagi musim ngetrip itu di KM 57 tuh bisa numpuk itu bis itu berpuluh-puluh itu dia muat di situ. Ya, beda kalau kita ngeres di 19 ya, 19 itu sempit tempatnya. Jadi nggak muat. Jadi paling enak 57. Nah, setelah 57, itu nanti jauh kita ketemu lagi di 102. 102 kan berarti dari 57 50 km gitu ya. Nah, makanya kita ngeres dulu di situ. Kita siap-siap, kita ya sholat, baru nanti jos, nggak berhenti-berhenti. Bahkan nggak berhenti-berhenti itu sampai kalau mau ngejos terus, sampai
ke Brebes gitu ya, makan di Brebes kalau yang berangkatnya sore. Nah, kita harus paham tuh yang kayak gitu. Oke. Lalu yang terakhir, mampu melayani segala kebutuhan peserta yang berhubungan dengan perjalanan. Nah, ini tadi ya. Kita melayani kebutuhan sesuai yang apa? Segala kebutuhan peserta yang berhubungan dengan perjalanan. Kalau yang tidak berhubungan dengan perjalanan ya jangan dilayani gitu ya. Apa misalkan, Bang, ini nggak ada di dalam MOU, tapi kepala sekolah pengen Mas makanannya biasa-biasa aja tuh dari tadi. Tolong dong pesenin saya makanan makanan hotel ya, makan malam. Oh siap-siap. Ya kita minta ke F&B, ke resto hotel. Tolong dong ada menu apa aja nih buat tamu. Oh ini. Ya, kita kasih lagi ke kamar apa capsek. Bu, Pak, ada menu ini. Ibu mau makan pesan apa? Oh ini. Ini kita anter-anterin gitu. Kita kasih menunya, entar kita balik lagi, kita orderin, kita anterin. Sampai kayak gitu. Ya. Karena kita harus benar-benar memberikan service yang apa ya, excellence ya, service excellence. Eh, ya apa ya, terkadang tuh hal-hal yang remeh-temeh juga. Saya bahkan pernah ya saking kita memang ingin ngejaga klien itu, yang bukan berhubungan dengan perjalanan itu pun kita karena suka bantu gitu ya. Kayak misalkan tiba-tiba timnya, Mas, ini tim saya nggak apa adik saya di tempat kerja nggak bisa pulang ke Lampung karena pesawat dari Jakarta dari Kalimantan transit ke Jakarta, dari Jakarta nggak dapet pesawat ke Lampung karena udah peak season. Bisa nggak Mas? Emang kenapa? Karena orang tuanya meninggal di Lampung. Oh, ya kita bantu. Jadi sampai hal yang kayak gitu kita ya udah kita ke Lampung bawa mobil jemput di bandara gitu. Nah, ya walaupun itu terkesan kayak berlebihan gitu ya. Tapi ya karena di dunia hospitality apa eh, dunia kita seperti ini jasa. Jadi ya kadang kita melakukan hal-hal yang kayak gitu, tapi ya masih di dalam batas gitu ya. Kalau misalkan ada yang minta dilayanin yang plus-plus kayak gitu ya, itu tergantung balik lagi ke teman-teman gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu tuh kalau lagi ngetripnya gathering gitu, wah itu lagi permintaan-permintaan khusus gitu ya. Bisa nggak disediain minuman, bisa disediain ini ya. Kalau teman-teman sanggup dan itu nggak melanggar apa namanya teman-teman ya lakukan gitu ya. Tapi kalau yang memang nggak bisa enggak. Kita berapa kali kok kadang suka ada permintaan kayak gitu. Ini kan kita lagi ulang tahun nih Mas, bisa nggak tolong dari pihak travel menyediakan paket minuman buat kita party di malam ini gitu ya. Waduh, kadang kalau saya kan memang ya karena saya Muslim, mohon maaf Pak, saya nggak bisa melarang tamu untuk apa party, tapi kalau saya yang menyediakan, mohon maaf saya nggak bisa menyediakan gitu ya. Tapi nanti kalaupun mau bertanya di pihak hotel, ya kita akan bantu. Karena ada yang kayak gitu. Ada juga yang minta orang daerah itu kan kadang ya kalau tamu saya kan juga banyak orang daerah ya. Mas di sini yang kayak gitu di mana? Mas saya kadang saya juga ada salah gitu. Mas tukang urut di mana urut Mas? Urut saya bilang. Pak maaf Pak ini urut yang beneran diurut apa urut plus Pak? Beneran urut nih sakit saya. Jadi kadang suka yang kayak gitu gitu ya. Ya ya dunia perjalanan kan nggak bisa kita itu. Kadang juga ada hal-hal yang kayak gitu. Tinggal balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu. Oke, teman-teman. Wah, selesai. Materi sesi 1. Habis ya.
Udah nggak kerasa 1,5 jam. Sampai sini masih pada online nggak nih? Apa pada ngantuk? Masih Mas, masih. Oh, masih ya. Masih, Mas, masih. Ada yang mau nanya nggak? Ayo kita sharing-sharing yuk seputar yang tadi ya. Sambil saya ini. Bentar. Ayo, yang mau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, boleh. Mau tanya, Mas. Oke, siap Pak Eri. Pak Eri ya. Iya, Pak. Ya, Mas. Ya, silakan Pak Eri. Ya, terus terang terima kasih banyak nih. Sesi pertama aja udah banyak banget catatannya. Oh, iya, Langsung iya. aja, saya ikut ini tuh ingin tahu, ingin belajar kira-kira tugasnya tour leader tuh apa aja. Tapi yang paling penting kemudian adalah pengen tahu, Mas, kira-kira dari kita yang ilmu yang kita akan pelajari nanti, untuk kita dapat bisa ikutan BNSP, itu kira-kira ada apa lagi yang perlu kita tambahin ya, Mas, supaya kita bisa dapat BNSP-nya gitu. Itu aja, Mas, dulu. Oke, siap Pak Eri. Ya, kalau untuk sampai ke BNSP itu kan sebetulnya itu hanya asesmen dari apa yang sudah kita lakukan selama bekerja sebagai tour leader sebetulnya Pak Eri. Eh, Kalau kita sudah pernah menjadi tour leader, itu sebetulnya mudah aja, mudah ya. Karena nanti yang perlu dilengkapin itu kan ada APL 1, APL 2. APL ini singkatannya apa ya? Ya semacam pembuktian ya. Pembuktian kita itu sebagai tour leader apakah kita benar-benar eh, melakukan komunikasi secara baik. Ini kan sebetulnya penafsiran berkomunikasi ini harus dibuktikan. Apa buktinya? Mungkin bisa buktinya saat kita sedang bersama peserta, gitu ya. Kita lagi komunikasi, kita lagi bareng sama peserta, kita selfie bareng. Nah, itu kan tandanya bahwa kita lagi jalan sama peserta dan ada komunikasi pasti di situ. Itu satu. Foto. Jadi foto selama kita ngetrip atau selama kita bekerja sebagai tour leader harus ada. Lalu yang kedua adalah bisa dibuktikan juga dengan dokumen-dokumen perjalanan. Contoh misalkan kita kalau lagi nge-TL bahasanya gitu ya, neelin, itu pasti kan ada check-in hotel. Nah, check-in hotel itu pasti ada room list. Di kamar ini pesertanya siapa aja. Nah, itu room list itu atau absensi peserta juga bisa. Itu bisa menjadi bukti saat kita asesmen. Artinya itu bisa jadi pembuktian. Pertanyaan itu banyak sih. APL 2 itu pertanyaan ratusan ya. Kita mampu membuktikan setiap beratus-ratus pertanyaan yang di apa diberikan oleh si asesor. Bagian ini kita bisa membuktikannya dengan ini. Karena nggak bisa hanya sebatas eh, dibuktikan hanya kita ngomong gitu, tapi harus ada benar-benar buktinya gitu. Apakah Anda melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya? Oh ya jelas. Dengan cara apa pembuktiannya? Waktu itu saya antar peserta, misalkan ya, saya antar peserta ke puskesmas. Nah ini saya masih ada nih Pak, bukti pembayaran puskesmasnya. Waktu itu saya waktu pertama ke puskesmas Borobudur, ada bukti. Makanya teman-teman yang saat ini TL itu semua dokumen apapun dikumpulin, dokumen makan di restoran, reservasi hotel, confirmation letter dari pihak hotel, booking tiket pesawat, booking
reservasi bis, tiket masuk wisata, itu semua dikumpulin. Ya, Pak Eri juga sama, dikumpulin semua, Pak. Yang lama-lama mungkin udah pernah jalan, dikumpulin. Itu sebagai pembuktian. Jadi ya nanti ada namanya, saya lupa ya APL itu kepanjangan apa ya. APL itu pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa Anda layak menjadi seorang tour leader bersertified dari BNSP, maka itu harus diceklis semua. Jadi nggak boleh nggak diceklis. Itu diceklis semua. Ya, diceklis. Nah, kalau udah diceklis, lalu di kolom berikutnya apa buktinya? Nah, ini saya bilang, room list hotel, absensi peserta, terus booking pesawat, booking tiket masuk destinasi wisata, lalu foto-foto selamat tur, kalau ada kejadian kecelakaan ke rumah sakit, resi-resinya itu dikumpulin, ya. Nanti diberikanlah itu. Plus juga ini Pak, kita kan bekerja sebagai tour leader. Nah, tour leader itu pasti diberikan surat tugas oleh si travel. Nah, makanya ketika teman-teman nanti misalkan Mas Rajani jadi tour leader di Refly Trip, nah maka Refly Trip harus memberikan surat tugas. Surat tugas beserta dengan job desk. Nah, surat tugas dan job desk itu bisa menjadi pembuktian saat sertifikasi, ya, karena di situ jelas, oh pernah ditugasin tanggal segini, oh destinasinya ini, sorry, job desk-nya ini, oh itinerary-nya ini. Itu Pak Eri yang harus disiapkan dan harus dilakukan ketika sertifikasi. Terima kasih Mas. Clear Mas. Siap. Yang lain. Halo, Mas Fauzi. Oke. Hai, Mas. Makasih banyak atas pelajarannya pada malam hari ini. Kayak, wah, belajar banyak banget. Nah, aku pengen tanya, Mas, penasaran aja. Sebenarnya kalau secara personal tuh, kita bisa nggak sih hidup dari jadi TL aja sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari? Pertama itu ya, maksudnya apakah, soalnya di bayangan saya tuh masih kayak pekerjaan yang umumnya freelance atau part-time. Tapi kalau bisa jadi full-time tuh, bisa nggak sih sebenarnya hidup di situ? Terus yang kedua, Mas, mungkin pengen tanya aja, em, apa namanya, kayak kalau menurut Mas Waldo sendiri, apa sih sukacita atau kebahagiaan terbesar jadi TL atau di bidang industri ini kalau boleh tahu? Itu aja, thank you. Oke, Mas Pak Nathaniel ya. Yang pertama tadi hidup dari TL ya. Kalau sebetulnya variasi ya, dan itu juga tergantung dari kebutuhan kita sebetulnya. Jadi kan kita sudah bisa ngukur sebetulnya bahwa tour leader ini kalau mau dapat reguler, maka kita harus main di open trip, Mas. Open trip itu kita harus nempel ke travel-travel yang memang secara reguler juga dia punya open trip. Ya tetap kalau hitungan revenue-nya kan sebetulnya itu dihitung per hari ya. Dan yang tadi saya bilang, rate-nya itu di kisaran paling murah sekarang itu ya 200.000 per hari. Tapi bisa 250, 300, 350.000. Bahkan 500.000 per hari pun bisa. Apa parameternya? Parameternya adalah tentu kalau ke luar negeri lebih mahal. Karena dia punya skill komunikasi, bahasa Inggris lah minimal. Terus juga pasti dia kalau ke luar negeri punya pengalaman yang lebih ya. Karena pasti dia modal dulu lah. Minimal meskipun kalau di Refly Trip saya kayak Mas Julius, kenapa dia bisa berangkat? Karena Julius ngikut saya. Lalu Sultoni ngikut Julius. Karena selalu saya tempel gitu. Saya selalu berinvestasi satu orang berangkat, nggak apa-apa motong revenue, tapi saya punya tambahan tour leader supaya nggak bentrok gitu ya.
Eh, tapi kalau yang grup tour ya, seperti studi tour, FIT, ini kan memang sifatnya nggak reguler. Tapi pada waktu high season atau peak season itu banyak banget kerjaan. Malah setiap minggu itu pasti berangkat gitu. Kalau dikejar sama kayak driver bis wisata itu kan kalau lagi musim Lebaran, di musim tahun baru, musim liburan sekolah itu nggak pulang-pulang itu. Ini baru pulang sampai dari Jogja ini full. Pernah driver saya tuh, Mas Fauji, saya nggak pulang ke pool, saya langsung jemput lagi. Wah, mau kemana? Mau ke Bali, Mas. Padahal dia baru pulang dari Bromo waktu itu. Nah, bisa kayak gitu. Nah, TL juga bisa kayak gitu. Dia bahkan Julius itu eh, dia baru pulang Selasa misalkan ya, dia Selasa. Dia nggak sampai pulang ke rumah. Besoknya dia terbang lagi. Sampai pernah ditangkap di Singapura kan, karena ini baru kemarin pulang, kok udah sampai lagi, kamu ada apa-apa ya? Nah, suka begitu gitu. Itu kalau udah full begitu, itu duitnya banyak banget gitu ya, banyak banget. Karena kalau TL luar negeri itu eh, ada tambahannya adalah dari tipnya ya, tipnya itu saat ini per hari per orang 75.000 tipnya itu. Jadi kalau misalkan ada 20 orang aja dikali 75.000 dikali berapa hari? Kalau 2 negara 4 hari, kalau 3 negara banyak banget. Pulang dia bodoh jutaan gitu. Maka kalau ngetip luar negeri memang agak menggiurkan. Nah, kalau trip di domestik itu juga lumayan menggiurkan karena kita juga ada tambahan uang sebetulnya. Dari mana? Dari oleh-oleh. Jadi kalau di Bapia itu ya, di Bapia itu kita bisa tergantung Bapianya mana. Makanya kita harus kerjasama dulu sama Bapianya. Nah, kalau kerjasama sama Bapia itu, cari Bapia yang memang welcome sama travel agent dan kasih bonus yang lumayan. Itu kisaran sampai 10-15% dari total penjualan semuanya. Misalkan satu grup total penjualan misalkan 10 juta gitu ya. Karena emang orang-orang kaya nih beli mulu gitu. Nah, 10 juta masih sedikit ya. Karena kita pernah dapat bonusnya aja itu 5 juta sendiri itu. 5 juta berarti 10%-nya. 50 juta. Iya, 50 juta. Nah, dari 5 jutanya ya kita bagi kalau ada 6 bis, ada 3 bis, 6 orang ya bagi 6, sejuta gitu ya. Kalau saya bagi-bagi, tapi belum tentu travel lain. Nah, makanya teman-teman tuh harus yang mau freelance ke travel lain juga harus tanya. Tadi kalau ada ngecek, bahasanya kita tuh ngecek. Kalau ngecek oleh-oleh dibagi-bagi enggak? Atau buat yang punya travel doang? Ada juga yang buat tukang, yang cuma buat pemilik travel. Gitu ya, Mas. Cuma kalau misalkan saya juga boleh memberikan saran bahwa biasanya memang tour leader ini eh, disenengin sama para mahasiswa atau yang baru lulus mahasiswa. Kenapa? Karena dia masih single dan masih senang. Ini nyambung ke sukacita ya. Biasanya kan kita kalau di mahasiswa atau baru lulus itu senang nyari jati diri, pengen liburan, pengen keliling Indonesia gitu ya, pengen jalan-jalan. Nah itu ada rasa happy di situ. Gue bisa ke sini, gue bisa keluar negeri, gue bisa wisata-wisata di Indonesia. Nah, mereka ada yang memang pengen jadi TL tuh pengen nikmatin liburannya juga. Mau dapat uang berapapun dia nggak mikir gitu. Nah, tapi kalau kita udah punya kebutuhan yang lebih tinggi, ada baiknya memang orientasinya agak digeser. Boleh juga dong kita harus jadi travel agent-nya gitu. Nah, harus ada jadi travel agent-nya. Gimana cara jadi travel agent-nya? Ya kita udah punya pengalaman sebagai TL, ya kan? Nah nanti uh, lebihnya, makanya saya bikin mentoring travel juga itu untuk siapa yang nanti ingin menjadi travel agent. Kita akan bedah cara ngitung paket, ya. Kalau ada
Kalau ada permintaan ke sini, kita ngitungnya apa aja variabel yang harus kita hitung. Bagaimana cara bikin itinerary, bagaimana bangun kerjasama dengan pihak hotel, pihak transport, bis gitu ya. Terus bagaimana cari tiket pesawat yang sesuai. Nah, itu nanti di kelas beda ya. Nanti yang sudah melewati masa-masa menjadi TL untuk sekedar mencari info menikmati dunia wisata di Indonesia atau luar negeri. Nah, mulailah berpikir, saya juga harus punya brand bendera sendiri gitu. Mudah-mudahan ya kalau udah punya brand sendiri, travel sendiri dan jalan bisa jualan, ya pastilah Mas, keuntungan travel agent pasti lebih besar dari TL. Itu udah pasti. Nggak ada yang keuntungan TL tuh lebih besar dari travel agent tuh nggak ada. Nggak ada, karena saya tahu hitung-hitungannya. Gitu. Lalu sukacitanya banyak sih Mas. Ya yang pasti setiap trip pasti ada cerita yang berbeda gitu ya. Baik dari sisi pesertanya, dari di tempat lokasinya. Jadi walaupun ya kita sama TL juga kadang suka ketemu lagi. Oh iya ya yang dulu-dulu begitu ya. Oh kita di yang waktu gathering. Jadi salah satu cerita kita itu kayak misalkan dulu yang waktu gathering yang ngundang Denny Caknan, itu ada miskomunikasi antara panitia di corporate dengan kita pihak travel. Kita kan jualannya sebagai travel organizer ya, karena yang kita kelola itu adalah turnya, tur dan fasilitasnya, fasilitas hotel, fasilitas transport gitu. Tapi eventnya itu kayak Denny Caknannya, alat musiknya, lightingnya dan lain sebagainya itu kita nggak ngurus, itu panitia yang ngurus. Tapi pihak panitia menganggapnya kita event organizer. Jadi event organizer itu semua kita dari A sampai Z-nya. Oh itu miskomunikasi Mas. Miskomunikasi, jadi hari pertama aja si panitia udah menyalah-nyalahin kita gitu ya. Nah, saya tidur jam 2 dibangunin. Ceritanya tim saya itu lagi pada disidang sama panitia. Tim saya disidang sama panitia diminta pertanggungjawaban kenapa yang paling utama itu ada bos si pemilik perusahaan itu sampai di hotel itu nggak ada welcome drink-nya, itu cuma dikasih minuman es sama sirup gitu ya. Udah itu tok itu. Dan di situ nggak ada pihak kami travel karena kita lagi ada di Heha Skyview waktu itu. Nah itu si panitianya menyala-nyalain kita. Ini gimana bos kita sampai kok nggak ada welcome drink-nya cuma kayak gitu dipotoin nih kayak gini. Gimana sih kalian IO kok nggak ini? Oh di sidang tuh si teman-teman. Jam 2 malam. Jam 2 malam di sidang. Kita ya kalau saya kan prinsipnya selalu mengacu pada MOU dan fasilitas yang kita tawarkan yang udah kita sepakati dengan harga itu. Makanya saya langsung meluruskan aja. Karena akhirnya saya bicara karena ya kita yang punya travelnya kita tanggung jawab kan. Kayaknya kita memang punya mispersepsi di awal bahwa teman-teman panitia itu menganggap kami sebagai event organizer. Padahal kami itu sebagai travel organizer. Beda loh event organizer sama travel organizer. Travel organizer ya hanya mengurusi seputar travel dan tour. Tapi kalau event organizer itu mengurusi secara keseluruhan. Sampai ngurusin si bosnya itu datang dari bandara jam berapa, naik apa, itu event organizer. Kita kan nggak pernah di-brief si bos itu naik pesawat apa, dijemput pakai mobil Arpak-nya nyewa di mana, kita nggak tahu. Lalu dia dari bandara mau langsung ke hotel juga kita nggak tahu jam berapa. Kan bukan tanggung jawab kita. Lalu kenapa panitia itu menyalahkan kami? Wah, akhirnya kita bedah itu fasilitas. Ya panitia akhirnya menyadari bahwa mereka juga salah gitu ya. Mereka juga salah. Setelah itu ya udah
nggak ada masalah lagi. Akhirnya kita diubah, yang tadinya dipanggilnya IO berubah dipanggilnya jadi TO. Jadi, yang tadinya mau paling oh ini IO gitu. Oh, selanjutnya pas malam itu udah deal mispersepsi. Kita dipanggil TO jadi TO, travel organizer. Saya bilang kok ada TO gitu. Itu bilangnya travel gitu, nggak usah TO gitu. Nah itu cerita itu terus ada di setiap tur-tur berikutnya. Itu selalu ada cerita itu sama tel-tel, kan tel-telnya juga yang tel-tel yang dari itu tahun 2021 itu tripnya, sampai sekarang kan udah 3 tahun tuh masih ada cerita itu tuh setiap trip itu. Oh, Mas Fauzi di sidang jam 2 gitu ya, yang tadinya IO kok jadi TO gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu gitu Mas Nathaniel ya. Oke, oke, makasih Mas. Ya, ada lagi yang lain? Boleh, yuk ambil kenalan. Wah, udah jam ini ya. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Satu pertanyaan lagi boleh. Nanti sisanya kita bisa tanya jawab di grup ya. Di grup juga boleh nanya apapun. Tapi kalau nanya tentang materi yang belum, nggak saya jawab. Tapi kalau nanya hal lain, boleh kita sharing di grup. Ini masih berapa orang? 16 orang. Oh, ini di chat ada nggak? Pak Mikhail Johanis Jintai, Pak, berarti tour leader wajib merangkap sebagai tour programmer. Oh, enggak wajib. Enggak wajib ya, karena beda antara tour leader dan tour programmer itu beda. Tadi sudah saya jelasin. Tapi biasanya yang menjadi tour programmer itu basicnya dia pernah menjadi tour leader karena dia tahu ya, tahu end end to end-nya gitu, step by step-nya dia tahu. HAP mau nanya Mas terkait private tour 4 orang kapan ya kita bikinkan grupnya? Setelah pesertanya bayar DP atau ketika sudah lunas ya? Punten. Ini kan nanya ngetrip ya. Private tour 4 orang. Kapan kita bikin grupnya? Ini maksudnya gimana ya pertanyaannya? Terkait private tour 4 orang, kapan ya kita bikinkan grupnya? Setelah peserta bayar DP atau ketika sudah lunas? Oh, biasanya kalau grup itu kita H-3 ya. Kalau open trip ya, kalau open trip itu H-3. Kalau private sih bebas mau setelah DP kita bikin grup. Tapi kalau open trip itu ya open trip kita H-3 itu untuk briefing. Briefing persiapan, kita share itinerary, kita share syarat dan ketentuan, peraturan, barang yang dibawa, barang yang tidak boleh dibawa, itu kita share di grup. Kita kenapa H-3 aman, supaya nggak rame gitu ya. Karena sebetulnya peserta itu udah aman. Jadi setiap open trip kita itu, setiap DP 50% saat dia ngirim paspor, kalau ke luar negeri biasanya ya, kalau open trip kan kita luar negeri. Kalau domestik open trip tipis, untungnya tipis. Jadi jarang main open trip. Kecuali Labuan Bajo ya, Labuan Bajo kan lagi happening, kita bisa bikin open trip. Setelah dia DP 5% itu tiket pesawatnya langsung kita berikan. Jadi nggak pernah kita tahan-tahan tuh tiket pesawat. Supaya itu jadi apa ya? Jadi garansi bahwa mereka itu yang benar-benar berangkat. Karena kan kadang karena kita kebanyakan jual kan online ya kalau open trip. Takut dia, oh gue kok udah DP sampai berminggu-minggu nih, tiketnya belum ada, grupnya belum ada, ini beneran berangkat nggak sih? Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu, teman. Ya. Ini based on experience juga. Kalau dulu saya yang backpacker gitu bonek ya. Bonek aja. Belum pernah ngikut. Saya tuh dulu tuh belum pernah ngikut
jasa travel agent, tapi udah bikin open trip. Jadi cuma modal pernah ke Bangkok, terus saya jalan ke Singapura, ke Malaysia, terus ke Singapura sendiri. Jadi selalu begitu tuh. Saya sebelum buka open trip, saya jalan dulu sendiri. Lalu buka trip bonek ya namanya ya. Tapi saya nggak tahu hospitality service itu, saya nggak tahu. Jadi saya baru paham tuh ya setelah jalan. Oh ternyata harus begini. Oh saya ngikut asosiasi, di asosiasi itu orangnya begini-begini. Saya ngikut pertemuan dulu di mana ya? Di Lombok, pertemuan di Jogja sama teman-teman travel lain. Akhirnya kita banyak belajar. Oh ternyata kita harus sertifikasi supaya pengalaman kita ini cocok, sesuai nggak sih dengan aturan yang seharusnya gitu. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman ikut Tour Leader kelas ini, harapannya paham apa yang harus dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Setelah ini, coba dulu yang belum pernah Tour Leader, boleh nanti kalau kita ada trip, kita ke trip bareng, supaya teman-teman juga bisa. Nanti kalaupun mau dilengkapi dengan kayak Pak Eri tadi, mau ikut sertifikasi, kalau ada info misalkan mana, ini ada sertifikasi TL nih, ada yang mau ikut nggak? Murah loh, nah, ikutlah. Akhirnya semakin lengkap teman-teman juga. Oke, itu ya. Sudah 21.44, jadi pas kita 2 jam malam ini, sesi ini, saya rasa mungkin cukup. Kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut di grup ya. Boleh, kapanpun saya ada di situ. Nomor saya yang 0899999, 9 banyak itu nomor saya di admin. Boleh juga japri, tanya-tanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya mungkin masih banyak yang kurang, tapi itulah sedikit pengalaman yang bisa saya sharing. Dan kita masih bisa ketemu lagi di 3 sesi berikutnya ya, masih agak lama dan panjang. Nanti kita banyak sharing-sharing lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin malam ini kita cukupkan sekian. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih malam, ya. Mas. Ya.